Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk hari baru ini. Kami boleh menikmati berkat baru kembali. Semua hanya karena kasih-Mu kepada kami. Dan mengawali hari kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami yang terbatas akan pengertian ini, kiranya dibukakan akal pikiran kami dan memohon tuntunan Roh Kudus sehingga kami dapat mengerti maksud-Mu. Juga ampunilah dosa kami agar tidak menjadi penghalang bagi kami untuk menerima berkat firman Tuhan ini. Dengar dan berkenanlah mendengar doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Saya akan membacakannya untuk kita. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Berjuang Meraih Kemenangan Rohani. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menanggung banyak kesusahan di dalam menjalankan tugasnya. Ia menjadikan dirinya hamba untuk memenangkan sebanyak mungkin orang. Ia sedemikian rupa berbaur menjadi orang yang hidupnya di luar hukum Kristus. Ia menjadi seperti orang yang lemah untuk dapat memenangkan orang yang lemah. Ia menjadi segala-galanya untuk memenangkan orang-orang tersebut. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk berdisiplin dan menguasai diri dalam segala hal, agar berhasil dalam gelanggang pertandingan kehidupan, khususnya dalam mengabarkan Injil. Karena sebagai orang percaya, tidak ada yang berlari tanpa tujuan. Semua senantiasa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenali Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari semua peserta yang turut dalam pertandingan, hanya akan ada satu saja yang keluar sebagai pemenang. Artinya adalah kita semua harus berjuang. Untuk menjadi pemenang itu harus ada usaha, terutama mendisiplinkan diri untuk bertekun, lalu menguasai diri dari keinginan daging dan hawa nafsu yang hanya akan berbuah kegagalan, dan terus melatih diri untuk mencapai tujuan. Juga yang penting harus tetap diingat adalah jangan sampai usaha yang dilakukan tersebut malah membuat wasit menolak kita karena tidak memenuhi syarat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita ini, Rasul Paulus mau mengajarkan kita bahwa kehidupan rohani dan pelayanan dapat diibaratkan sebagai kehidupan atlet yang tidak dapat dijalankan dengan santai dan tanpa tujuan. Kita harus memberikan usaha terbaik, tidak bisa biasa-biasa saja. Banyak hal yang harus dikorbankan, kebebasan dan kenyamanan hidup, demi untuk mendapatkan hadiah sebagai pemenang yang begitu sangat penting bila dibandingkan dengan pengorbanan itu. Sangat penting bila dibandingkan dengan segala tantangan dan penderitaan yang bakal dijalani. Kehidupan rohani memang sebuah perjuangan melawan diri sendiri, iblis, dan dunia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan rela bila kebebasan kita
menjadi penghalang untuk mencapai tujuan bila memang kita menganggap bahwa pemberitaan Injil itu penting, yaitu penerimaan Injil oleh orang lain sebagai tujuan hidup yang penting. Saat ini ada banyak orang yang menyampaikan Injil, memperkenalkan Injil melalui pemanfaatan media online, mengorbankan banyak waktu, pikiran, tenaga, dan perasaan. Hal ini menunjukkan betapa bergairahnya mereka untuk mendapatkan kemenangan untuk sesuatu yang jauh lebih mulia, suatu hadiah yang kekal yang telah disediakan Allah bagi kita semua. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sudahkah kita menjadi peserta yang masuk dalam gelanggang? Mari kita semangat berjuang meraih kemenangan rohani kita dan turut ambil bagian dalam mewartakan kebenaran Injil. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Ya Bapa Sorgawi, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami diingatkan kembali untuk berdisiplin, bertekun dan menguasai diri, memperjuangkan kemenangan rohani kami. Tiada kemampuan kami tanpa pertolongan-Mu. Kami menyadari bila saat ini kami masih berjuang untuk diri kami sendiri. Kami terlalu mengutamakan keinginan daging kami, sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang lebih mulia untuk diperjuangkan. Ampunilah kami. Biarlah dengan firman-Mu ini, kami kembali bersemangat untuk mendapatkan kemenangan rohani kami. Saat ini, kami mau berdoa untuk seluruh kami yang telah mendengarkan renungan ini, senantiasalah Engkau memberkati. Dan kami mau berdoa pula untuk seluruh umat Tuhan yang saat ini masih bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Biarlah dapat keluar dari masalahnya dan segera bertekun di dalam mendapatkan kemenangan rohaninya. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.